malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang untuk mereview sistem operasi mobile Android dan juga sistem operasi mobile untuk iOS. Dari sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya, lengkap saya Emmanuel Antonius Olin, NIM 18120136 dari kampus Tikom Oyo Lindo Kopang. Di sini untuk project UTS saya akan mereview aplikasi sistem operasi iOS dan Android. Oke, kita langsung saja coba review. Ya, jadi sini sistem operasi mobile iOS dan Android. Jadi sistem operasi itu sama seperti dia bahasa Inggrisnya operating system atau disingkat dengan OS. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Jadi maksud dari perangkat lunak sistem ini adalah dia semacam aplikasi sistem, berbeda dengan aplikasi seperti Microsoft Word atau Excel atau Sublime atau DLP. Jadi dia adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi dia mengatur semua kerja dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon. Jadi daemon ini adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja di bagian latar belakang sebuah sistem. Jadi di sini ada macam-macam sistem operasi, ada Microsoft, ada Linux, ada Mac, ada Android, BlackBerry, Bada, iOS, Unix, Palm, Solaris, ada FreeBSD, ada Symbian OS dan MS-DOS. Jadi sini ada sistem operasi yang untuk desktop dan untuk mobile punya. BlackBerry ini untuk mobile, untuk HP BlackBerry, lalu Mac ini untuk laptop MacBook. Android ini untuk mobile punya. Lalu iOS juga untuk mobile, Symbian OS juga untuk mobile. Jadi di sini kita akan membahas tentang dua buah sistem operasi untuk mobile yang sekarang sementara tenar atau yang teman-teman gunakan di HP teman-teman. Ada Android dan juga ada iOS. Sistem operasi iOS, kita akan bahas dulu sistem operasi iOS. Jadi di sini iOS ini adalah sebuah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Apple Inc. Jadi khusus untuk perangkat kerasnya. Jadi sistem operasi hanya khusus untuk perangkat keras yang dikembangkan oleh perusahaan Apple Inc. Tidak seperti Android yang open source, artinya semua merek HP bisa menggunakan sistem operasi dari Android. Sedangkan untuk iOS sendiri hanya untuk perangkat kerasnya. Jadi ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk ada iPhone dan iPod, iPad, iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPod OS pada 2019. Jadi sebelum ada iPad OS, ada iPad juga menggunakan sistem operasi iOS sebelum tahun 2019. Oke, di sini juga ada versi-versi dari iOS. Ada iOS yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2007. Jadi pertama kali dikembangkan ada bersama hadir dengan iPhone 2G seperti gambar ini. Ya, iPhone yang pertama adalah iPhone 2G dengan sistem operasi iOS 1. Kemudian ada iOS 2 juga ya, tahun 2008. Di sini langsung diluncurkan iPhone 3G. Kemudian ada
iOS 3. Jadi ini versi-versi dari iOS 4, kemudian sampai iOS 5, iOS 6, dan sampai di iOS yang terakhir itu iOS tahun 2020, iOS 14. Jadi iOS 15 masih dalam tahap pengenalan, belum diluncurkan. Jadi Apple masih menghadirkan iOS 14 dengan ada fitur-fitur yang dihadirkan di iOS 14. Ada tampilan layar home, desain ulang, dan pengguna bisa menambahkan widget. Seperti kalau widget itu di Android, biasanya di Android, tapi kalau di iOS 14 sudah menambahkan widget. Fitur yang sebenarnya sudah hadir di Android beberapa tahun sebelumnya. Jadi di sini kemudian ada sistem operasi Android. Jadi sistem operasi Android ini dia sebuah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi. Jadi ada sebuah sistem operasi untuk mobile dengan nama Android, middleware, dan aplikasi kunci. Kemudian pengembangan aplikasi pada platform Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi aplikasi yang dikembangkan untuk Android itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Serangkaian aplikasi inti Android antara lain klien email atau program SMS, kalender, ada peta, browser, kontak, dan masih ada lain-lain. Jadi ini adalah penjelasan tentang Android. Jadi Android masih bergantung pada versi Linux 2.6. Dan kemudian di sini ada versi Android dari Android yang pertama, masih versi beta atau masih percobaan. Jadi Android itu pertama memakai nama-nama robot dalam kisah fiksi ilmiah. Ada Android Astro Boy versi alpha dan Android Bender versi beta. Kemudian ini ada Android yang versi kedua 1.5 Cupcake. Jadi nama Android itu seperti nama makanan, ada donat, ada juga Android versi Eclair 2.0. Jadi menggunakan nama kue sus asal Prancis. Ini diluncurkan pada Oktober 2009. Kemudian ada Android versi Froyo, ada juga yang kenamin Android versi Gingerbread 2.3. Kemudian yang 3.0 ini versi Honeycomb, ini tahun 2011. Kemudian ada versi Ice Cream Sandwich 4.0, ada versi Jelly Bean 4.1, ini Juni 2012. Jadi Android versi KitKat, Android versi Lollipop 5.0, Android versi Marshmallow. Yang terakhir ini tahun 2019 sudah Android versi 10. Jadi Android versi 10 ini sudah tidak menggunakan nama makanan lagi. Jadi ya pada Agustus 2019 Google dengan resmi mengumumkan atau menghentikan penggunaan nama-nama makanan manis. Jadi Android versi 10 ini namanya hanya Android versi 10. Jadi ini yang keluaran terakhir. Jadi kemudian kita akan membahas tentang kelebihan serta kekurangan Android dan iOS. Kemudian di sini ada kelebihan sistem operasi Android. Yang pertama itu ada pilihan harga yang bervariasi. Jadi Android itu merupakan sistem operasi mobile berbasis open source. Jadi open source itu maksudnya semua merek-merek HP bisa menggunakan sistem operasi dari Android, yang bisa diadopsi oleh siapapun, oleh produsen ponsel manapun. Oleh karena itu ada banyak sekali pilihan perangkat mobile Android yang bisa kita beli. Tentunya pilihan harga dari setiap ponsel tersebut juga sangat beragam. Jadi maksudnya pilihan harga bervariasi ini karena yang menggunakan merek yang menggunakan sistem operasi Android ini ada banyak. Jadi pasti pilihan harganya bervariasi dari tergantung spek dari dan keunggulan dari Android itu atau merek HP tersebut. Kemudian ini ada yang kedua itu tampilannya lebih beragam.
Jadi tidak banyak yang mengetahui bahwa Android dirancang untuk disesuaikan, artinya disesuaikan dengan kemauan kita. Oleh sebab itu, tidak heran jika ponsel Android ini mempunyai banyak sekali tampilan yang beragam apabila dibandingkan dengan iOS. Jadi lebih mempunyai tampilan yang banyak sekali, tampilan yang beragam, karena dari segi pengembangan lebih open source. Jadi siapa saja bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk dikenalkan di Android atau diunggah di Play Store. Untuk dapat mengubah tampilan Android juga sangat mudah sekali. Anda cukup membuka aplikasi Google Play Store dan menginstal aplikasi launcher. Jadi maka tampilan ponsel Android Anda sudah bisa diubah dengan sesuka hati. Bahkan dengan launcher kita juga bisa buat ponsel kita mirip dengan iOS atau Windows Phone. Jadi kita bisa download ini aplikasi launcher ini di Google Play Store. Kemudian di situ kita bisa memilih tampilan-tampilan sesuka hati kita, bisa mirip dengan iPhone atau Windows Phone. Windows Phone ini adalah Nokia Lumia ya. Kemudian yang berikut, pilihan kapasitas baterai beragam. Jadi karena perangkat ponselnya beragam, kapasitas baterai ponsel Android juga lebih beragam jikalau dibandingkan dengan ponsel berbasis iOS. Tapi ponsel Android juga biasanya tahan lebih lama. Namun hal ini tentunya masih bergantung terhadap kapasitas baterai itu sendiri. Jadi memang kapasitas dari Android itu kalau masih baru kayaknya lebih bertahan daripada iPhone. Lalu kemudian bahkan baru-baru ini Google Project Volta telah melakukan banyak upaya untuk membuat perangkat Android hidup lebih lama tanpa harus bergantung pada upaya individu produsen ponsel. Jadi ke depan mungkin akan lebih dikembangkan lagi Android. Yang keempat itu ada multitasking. Jadi multi Windows adalah fitur yang paling menonjol di ponsel Galaxy Note ya. Galaxy Samsung dan bisa dari Samsung. Selain itu multi Windows atau multitasking juga memungkinkan kita atau menjalankan dua aplikasi sekaligus. Jadi misalnya kita menonton video sekaligus atau bisa langsung menanggapi email atau browsing di saat bersamaan. Jadi itu yang namanya multitasking. Lalu yang berikutnya didukung penyimpanan tambahan micro SD. Micro SD kartu memori. Kebanyakan ponsel Android sudah dibekali dukungan penyimpanan tambahan, yaitu memori atau micro SD, yang pastinya kemungkinan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan perangkat ponsel Android milik kita sendiri. Jadi di Android itu ada penyimpanan kartu memori tergantung dari bisa 64 sampai 128, tergantung dari settingan-settingan di HP masing-masing. Kemudian kekurangan, ada juga kelebihan tadi, kemudian ada kekurangan dari sistem operasi Android. Jadi yang pertama itu ART, membutuhkan banyak ruang. ART itu Android Runtime. Jadi salah satu aplikasi real time bawaan sistem Android adalah ART, Android Runtime, yang sangat banyak mengkonsumsi ruang dan setiap aplikasinya. Hal ini tentu sangat merugikan kita, terlebih kepada perangkat ponsel Android yang memiliki spesifikasi lebih rendah dengan kurangnya penyimpanan, maka perangkat tersebut akan kehabisan ruang dengan cepat ketika berhadapan dengan aplikasi yang satu ini. Jadi di Android itu kekurangannya ini, ART, Android Runtime. Jadi dia lebih banyak makan penyimpanan di dalam HP yang kita gunakan karena menyimpan banyak cache atau dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kita sudah install, lalu kita uninstall, mungkin masih tersimpan dia punya file-file long di memori ponsel kita. Maka demikian inilah satu kekurangan ponsel Android yang terlihat sangat jelas ya. Kemudian berikut ada kelebihan dari sistem operasi iOS. Jadi kelebihannya itu yang pertama dapat membackup atau restore dengan cepat. Jadi salah satu kelebihan perangkat iOS ini dalam hal yakni adalah ketika kita berpindah ke perangkat iOS yang baru dari yang lama ke yang baru, kemudian kita dapat dengan mudah menginstal cadangan yang ada yang kita backup sebelumnya dari iCloud. Dan lebih hebatnya cadangan tersebut dapat
kita restore dan berjalan dalam hitungan menit ponsel berbasis iOS baru milik kita. Jadi sama seperti kita pindahkan, kita beli iPhone baru, kita bisa ke iCloud. Kan kita sebelumnya menggunakan iPhone, pasti kita sudah mempunyai akun iCloud. Jadi ketika kita pindah ke iPhone yang baru, kita bisa restore atau backup kembali data-data kita di iPhone yang lama. Jadi prosesnya itu berjalan dalam hitungan menit atau sangat cepat. Jadi ini adalah keunggulan dari sistem operasi iOS. Kemudian yang kedua itu membuka API. Apple mengizinkan setiap pengguna untuk menyesuaikan perangkat ponsel mereka dengan iOS 8 atau iOS 10. Core API dibuka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih baik terhadap setiap penggunanya. Jadi ini adalah kelebihan yang kedua, bisa membuka API. Kemudian ada yang ketiga itu hubungan iOS untuk Mac OS X. Dia berhubung dengan laptop Mac OS. Jadi Apple yang telah meningkatkan komunikasi iOS dan perangkat Mac OS X dengan update terbaru yaitu iOS 8. Sekarang sudah iOS 14 dan Yosemite. Dan hal ini membuat kita dapat membuat dan menerima panggilan dengan perangkat Mac kita sendiri. Namun tentunya hal tersebut apabila perangkat Mac kita terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Selain itu, Mac kita sendiri serta dapat melihat semua e-message dan menanggapi serta membalas pesan masuk yang ada pada ponsel iOS kita. Jadi dia seperti kita mengkoneksi iPhone kita dengan MacBook kita yang MacBook, kemudian kita bisa membalas pesan atau menanggapi, kemudian kita bisa kontrol juga lewat MacBook kita sendiri. Kemudian yang berikut ada konten yang tersedia di App Store. Apple biasanya cenderung lengkap dan dinomorsatukan oleh pihak pengembang. Misalnya saja Microsoft sewaktu memperkenalkan Office Suite, maka pihak pengembang rilis di iPad iOS terlebih dahulu, kemudian barulah di Android. Jadi hal ini membuat iOS tidak ketinggalan mengenai konten-konten berharga terbaru. Jadi ada kekurangannya di sini. Sistem operasi iOS juga ada kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama adalah harga terlalu tinggi dan pilihan perangkat terbatas. Jadi memang iPhone standar harganya itu tinggi atau mahal karena keunggulan dari spesifikasi dari iPhone sendiri. Jadi tidak seperti Android, iOS bukanlah sebuah sistem operasi sumber terbuka atau open source, yang artinya tidak bisa diadopsi oleh beragam produsen ponsel di dunia. Maka demikian iOS hanya dimiliki oleh perusahaan Apple bersama seri smartphone-nya iPhone. Tidak heran jika mengenai perangkat sungguh terbatas atau tidak beragam, tambah harga produk Apple juga terbilang sangat fantastis. Jadi kemudian yang berikut kekurangan, tidak ada fitur multitasking. Ini kalau di iPhone yang sistem operasi yang terbaru sudah ada fitur multitasking ini. Namun ini yang waktu masih di iOS 8 belum ada. Kalau iOS 10 atau iOS 9 sudah ada fitur multitasking. Jadi ada juga tidak tersedia micro SD. Jadi Apple tidak merilis smartphone-nya dengan fitur yang menyediakan penambahan penyimpanan fisik seperti micro SD. Kartu memori tidak ada di iPhone. Jadi iPhone itu kekurangannya dia tidak ada kartu memori perangkat luar eksternal. Hal ini merupakan salah satu kekurangan iOS yang paling jelas. Oleh sebab itu, jika kita ingin membeli model iOS dengan penyimpanan 16 GB, maka kali kita harus membeli model iOS yang punya penyimpanan 16 GB. Atau jika kita ingin membeli model iOS dengan penyimpanan 30 GB, maka kita juga harus membeli model iOS yang punya penyimpanan 30 GB seperti iPhone 6, 6 Plus dan sebagainya. Yang kemudian ada baterai. Jadi baterai ponsel iPhone ini juga cenderung lemah kalau dibanding dengan Android. Hal ini membuat
banyak pengguna atau konsumen iPhone selalu mengisi baterainya dengan penuh sebelum bepergian. Jadi juga masih ada banyak kekurangan juga dari iPhone. Salah satunya ketika kita ingin koneksi ke, tidak sama seperti Android, kita koneksi menggunakan kabel USB ke laptop. Untuk izin untuk copy data, memasukkan data ke iPhone itu belum bisa, kecuali kita menggunakan aplikasi ada aplikasi satu yang untuk bisa memasukkan data dari laptop ke iPhone. Jadi lewat Bluetooth juga tidak bisa. Jadi itu mungkin ada kekurangan yang berikutnya. Ya, jadi kesimpulannya di sini, untuk sistem operasi iOS dan Android itu sebenarnya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk yang lebih bagus atau yang lebih terbaik, saya rasa dua-duanya sama, tergantung dari setiap pengguna lebih nyamannya pakai Android atau lebih sukanya pakai iPhone atau sistem operasi iOS. Jadi ya mungkin sekian dari review saya tentang sistem operasi iOS dan Android berbasis mobile. Oke, terima kasih.